Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Jaya dengan NIM 20090360004, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus pada tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya sebagai sistem analis diminta untuk merekomendasikan outsourcing pengembangan sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum pada studi kasus di atas. Nah, lalu di sini saya disuruh untuk memberikan rekomendasi dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi. Lalu saya juga diminta untuk membuat data flow diagram atau DFD berdasarkan semua informasi yang ada pada studi kasus tersebut. Lalu saya disuruh untuk menggambarkan dan jelaskan entity relationship diagram yang saya buat berdasarkan DFD yang saya buat sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis terhadap studi kasus tersebut. Jadi, berdasarkan studi kasus di atas dapat dilihat bahwa penyimpanan informasi masih menggunakan cara manual. Semua data kasus masih disimpan dengan tidak menggunakan pendekatan sistem informasi manajemen, yaitu tidak menggunakan database, sehingga data tersebut itu rawan akan kehilangan atau kerusakan. Kemudian berdasarkan studi kasus di atas juga dapat dilihat bahwa ada banyak kasus yang dimana setiap kasus itu dikaitkan dengan satu klien, tetapi beberapa klien itu memiliki lebih dari satu kasus. Nah, ketika klien memiliki beberapa kasus-kasus tersebut itu mungkin memiliki nama kontak klien yang berbeda dan mempunyai penanggung jawab di setiap kasusnya. Selanjutnya, di samping itu ada pengacara lain yang bertanggung jawab untuk kasus tertentu sesuai dengan keahlian pengacara yang bertanggung jawab untuk kasus tertentu. Pada studi kasus di sini, klien dibagi menjadi dua jenis, yaitu klien biasa atau reguler dan klien pro bono. Yang dimana untuk klien pro bono itu sendiri, Hotman Paris sendiri yang melakukan atau memberikan hukum gratis yang nantinya klien tersebut akan dirujukan ke HFP oleh masyarakat bantuan hukum setempat. Berdasarkan analisis di atas, maka didapatkan permasalahan yaitu tidak adanya database penyimpanan informasi pada firma hukum HFP itu sendiri, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Hotman Paris itu sendiri terhadap kasus-kasus yang ada, sehingga itu dibutuhkan database dengan pendekatan sistem informasi manajemen agar memudahkan Hotman Paris itu sendiri dan juga dapat menggunakan outsourcing pada firma hukum tersebut. Selanjutnya, berdasarkan analisis di atas, maka dilakukan perancangan sistem yang dimana pada bagian ini akan dijelaskan perancangan software yang dibuat. Perancangan tersebut meliputi perancangan proses dengan menggunakan data flow diagram yaitu level 1 dan menggunakan entity relationship diagram. Selanjutnya, pada pengembangan sistem, di sini saya diminta untuk membuat DFD atau data flow diagram, yang dimana sebelum membuat data flow diagram itu saya harus membuat konteks diagram dulu, yang dimana konteks diagram itu adalah bagian data flow diagram yang berfungsi memetakan model lingkungan yang dipresentasikan dengan lingkungan tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Dapat dilihat di samping untuk konteks diagramnya adalah seperti ini. Nah, pertama yaitu entitas klien. Jadi di sini entitas klien itu menginput data klien dan data kasus pada sistem informasi manajemen firma hukum. Yang selanjutnya, sistem itu akan memberikan data klien dan data kasus pada pengacara. Lalu pengacara menginputkan data lalu pada entitas pengacara menginputkan data PJ pengacara dan tarif penagihan per jam pada sistem. Yang kemudian sistem informasi manajemen itu sendiri akan memberikan data PJ pengacara pada klien.
Baik, selanjutnya pada entitas LBH, yang dimana entitas LBH itu sendiri menginput data klien dan data kasus kepada sistem informasi manajemen seperti entitas klien. Yang selanjutnya, sistem itu akan memberikan data klien dan data kasus pada pengacara atau pada entitas pengacara. Lalu entitas pengacara itu menginput data PJ pengacara. Kemudian sistem memberikan data PJ pengacara kepada LBH. Selanjutnya entitas yang terakhir, yaitu Hotman Paris. Pada entitas Hotman Paris tidak memberikan inputan apapun, melainkan hanya menerima data daftar semua kasus dari sistem informasi manajemen. Seperti itu. Baik, selanjutnya setelah saya membuat diagram konteks, maka tugas saya selanjutnya adalah membuat data flow diagram. Yang dimana pada data flow diagram, pada proses pertama yaitu pendataan oleh entitas biasa dan entitas pro bono. Yang dimana dapat dilihat bahwa entitas klien biasa dan entitas klien pro bono itu melakukan input data. Nah, pada entitas klien biasa, klien biasa itu memberikan inputan nama, nomor telepon, deskripsi kasus, dan sedangkan pada entitas klien pro bono memberikan inputan ID klien, nama, tanggal rujukan, deskripsi kasus, dan nomor telepon pekerja bantuan hukum untuk klien tersebut. Selanjutnya, pendataan oleh entitas pengacara. Pengacara menerima inputan data yaitu data klien biasa dan data klien pro bono. Selanjutnya, pada proses pendataan penanggung jawab pengacara, pengacara melakukan input nomor karyawan, tarif penagihan per jam, dan data klien dan data kasus. Selanjutnya, data penanggung jawab pengacara itu sendiri diberikan pada klien biasa dan klien pro bono. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan entity relationship diagram. Pada gambar di samping terdapat 5 entitas yang saling berhubungan, yang dimana ada entitas pertama yaitu klien dengan data atributnya yaitu nama, alamat, nomor telepon, serta deskripsi kasus yang berhubungan yaitu berkonsultasi kepada pengacara, yang dimana pengacara itu mempunyai atribut yaitu nomor karyawan, nama, nomor telepon, lalu ada PJ pengacara juga. Lalu selanjutnya ada entitas LBH yang dimana dia juga memberikan konsultasi kepada kliennya, yang dimana LBH itu mempunyai atribut. Yang pertama ada ID klien, nama, tanggal rujukan, nomor telepon, serta deskripsi kasus. Nah, pengacara dengan kasus itu mempunyai entitas pengacara dengan entitas kasus itu mempunyai keterhubungan juga, yaitu mengelola, dan entitas kasus dengan entitas Hotman Paris itu mempunyai keterhubungan juga, yaitu diawasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya tiba di akhir pertanyaan, yaitu merekomendasikan dan menyimpulkan. Sebagai sistem analis, saya merekomendasikan outsourcing, yaitu professional outsourcing dan IT outsourcing. Dengan IT outsourcing, maka pekerjaan seperti pembangunan teknologi, aplikasi atau web yang berbasis sistem informasi manajemen itu dapat dengan mudah dikembangkan dalam firma hukum, yang dimana jika dikembangkan firma hukum itu akan memfokuskan kegiatan kerja firma hukum itu sendiri untuk mengurangi beban rekrutmen dan biaya lainnya. Sedangkan untuk rekomendasi selanjutnya yaitu professional outsourcing seperti staf administrasi. Seperti yang diketahui, staf administrasi pada firma hukum ini belum ada ya, karena masih menggunakan basis manual, belum menggunakan basis otomatis seperti itu. Nah, sedangkan saya juga merekomendasikan untuk menggunakan teknologi software yang berbasis informatik manajemen sistem atau IMS, karena dengan aplikasi yang berbasis sistem informasi manajemen itu sangat membantu. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.